Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Noi di Birmingham. So, vlog kali ini aku mau jawab pertanyaan dari salah satu follower aku di Instagram mengenai parenting, especially parenting bagi pelaku kawin campur. Sudah lama sekali ya di channel ini kita nggak ngobrol tentang parenting. Aku akan jawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Hikmawati Rahayu. Sebelum aku jawab beberapa pertanyaan ini, disclaimer dulu. Kalau nanti yang aku jawab itu bersifatnya subjektif dari pengalaman aku sendiri. Jadi mungkin setiap orang pengalamannya berbeda-beda mengenai parenting. Teman-teman di sini yang baru di channel aku, so welcome. Sebelum aku jawab, sedikit intermezzo dulu. Aku ini pelaku kawin campur. Aku orang Indonesia dan suamiku British. Aku punya 2 orang anak, yang satu 9 tahun, yang satu 7 tahun. Jadi mix ya, mix kids. Dan kita tinggal di Inggris. So, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana mengasuh anak dengan nilai budaya freedom, budaya hidup bebas? Apakah diikuti atau tidak? Kalau menurut aku pribadi sih yang namanya freedom, bebas itu kan di berbagai aspek gitu. Tapi kalau aku pribadi dengan suami, kita combine budaya barat dengan budaya timur. Mana yang baik menurut kita lakuin. Kalau aku pribadi sih menerapkan ke anak-anak, ini yang baik, ini yang buruk. Tapi one day kalau anak-anak sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab sendiri, kita akan membebaskan. Silakan mereka pilih mau jalan apa yang mereka akan ambil begitu. Jadi untuk sekarang yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai yang baik, norma yang baik. Dari edukasi, dari agama, dari sosial, begitu ya. Dari lingkungan, melakukan yang terbaik. Bagaimanapun caranya. Aku yakin bahwa setiap orang tua dimanapun berada pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Begitupun aku pribadi sama. Jadi kalau budaya luar yang bagusnya kita ikutin, yang nggak bagusnya nggak diikutin. Gimana nanti kalau udah dewasa anak-anak misalkan ngikutin budayanya, budaya misalkan budaya barat gitu kayak, itu balik lagi ke mereka sendiri. Jadi aku dulu dididiknya sama orang tua, diberikan yang terbaik, diberikan A, B, C, pokoknya semua diserahkan, semua sudah dididik. Ini konsekuensinya akan seperti ini. Jadi perbuatan ini nanti ada konsekuensinya. Intinya aku menyerahkan kepada anaknya. Keputusan apapun ada di anaknya itu sendiri. Yang penting yang sekarang yang kita lakukan adalah yang memberikan yang terbaik untuk mereka, mengarahkan mereka, memberikan pengertian, memberikan edukasi yang baik. Tapi nanti balik lagi ke mereka. Yang terpenting adalah mereka sudah bisa mempertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri begitu. Jadi untuk aku pribadi dan suami, culture apapun, culture barat, culture timur yang baik kita ikutin. Next, yang kedua, tentang budaya barat yang mana anak sudah boleh meninggalkan rumah usia 18 tahun dan biaya dirinya sendiri, bahkan membiayai orang tuanya. Bagaimana menanggapinya? Dari suami, dari culture-nya suami yang aku tahu, aku nggak bahas spesifik stereotype di UK ya, tapi ini berdasarkan pengalaman suami dan kakaknya gitu dulu. Setelah mereka menginjak university, mereka memang keluar dari rumah dan mereka bekerja, membiayai hidup mereka. Di sini tidak ada kewajiban anak-anak untuk membiayai orang tuanya. Jadi itu balik lagi ke hati nurani anaknya. Kalau anaknya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya ya silakan, tapi tidak ada tuntutan apapun dari orang tua kepada anak harus membalas budi berapa besar yang sudah dikeluarkan orang tua untuk membiayai, untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi tidak ada seperti itu. Kalau untuk aku pribadi nanti, misalkan anak-anak nanti mau keluar rumah, aku akan memberikan sepenuhnya keputusan terhadap anak itu sendiri. Anak-anak mau tinggal bersama kita silahkan, enggak juga tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah dimanapun anak-anak berada, mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kepercayaan mereka yang mereka percayai, atau agama mereka, keyakinan mereka bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, bisa mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan. Dan aku pun secara pribadi tidak akan menuntut anak-anak nanti setelah dewasa, oh kamu nanti kamu harus kerja ya, harus balas budi. Tidak sama sekali. Anak-anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kita yang mau kan, kita yang menginginkan. Tugas kita adalah sebagai orang tua, kalau aku pribadi adalah memberikan yang terbaik dari segi agama, pendidikan, nanti di kemudian hari nanti harus bagaimana sampai mereka menemukan apa yang mereka harus lakukan seperti itu.
Setelah itu mereka akan membalas terhadap kita atau tidak bukan bukan urusan aku lagi. Kalau aku seperti itu. Yang terpenting adalah mereka sudah menemukan apa yang terbaik buat mereka sendiri. Mereka bisa menjadi diri mereka sendiri dan mereka bisa bermanfaat buat diri mereka sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Mereka menemukan kebahagiaan mereka. Karena aku yakin kalau mereka sudah bahagia, mereka tahu, mereka sayang terhadap kita dari hati nurani mereka, insya Allah tanpa diminta mereka untuk mengasihi kita, mereka dengan sendirinya akan mengasihi kita, menyayangi kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana pola komunikasi dengan anak? Apakah terbuka, demokratis, atau otoriter? Kalau aku sama anak-anak selalu terbuka, apapun itu harus terbuka, mau itu sejelek apapun. Aku menerapkan kepada anak-anak kita terbuka, demokratis, aku nggak otoritas. Walaupun aku termasuk orang yang sangat tegas kalau dibandingkan suami gitu. Suami kan lebih ke, dia kan kerja gitu. Jadi yang mengurus semua tentang anak, tentang segala macam lebih ke aku sih. Dan aku termasuk orang yang tidak compromise dengan apapun, seperti penggunaan gadget gitu. Jadi hari Senin sampai Jumat tidak ada buat gadget, tidak ada gadget, tidak ada TV. Pokoknya anak-anak harus belajar, harus bisa bermain, harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya tanpa gadget. Untuk komunikasi, aku memberikan anak-anak untuk terbuka terhadap mereka, pikiran mereka, terhadap perasaan mereka. Aku menempatkan aku sebagai teman mereka. Jadi kita tuh pengen orang pertama yang harus mereka bicarakan apapun tentang mereka kepada kita. Aku tuh pengen aku dan suami itu menjadi orang yang pertama yang mereka ceritakan apapun tentang mereka di luar sana gitu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi, apapun itu pokoknya. Mereka punya masalah di luar, mereka punya masalah dengan teman-teman, atau punya masalah dengan pendidikan, di sekolahnya segala macam. Aku pengen mereka terbuka terhadap kita. Pengennya mereka rasa nyaman dengan hidup mereka. Mereka punya kehidupan sendiri. Mereka lahir dari kita, tapi sesuai dengan perkembangan mereka sendiri, mereka mempunyai kehidupan sendiri dan mereka berhak untuk memilih kehidupannya sendiri. Kita hanya memberikan arahan seperti ini, seperti itu, mana yang baik, mana yang buruk. So the choice is up to them. Sekarang pertanyaan yang keempat, biasanya terkait masalah yang sering timbul di awal kelahiran anak, di mana suami sering menerapkan kemandirian sejak dini. Bagaimana menanggapinya? Tentang kemandirian anak di usia dini ya, aku sama suami memang menerapkan kepada anak-anak sejak dini banget. Seperti tidur sendiri di kamarnya. Nah itu kita sudah menerapkan anak-anak dari bayi, mereka sudah tidur sendiri. Dari usia 0 sampai sekitar 1 tahun itu mereka masih tidur sama kita di kot ya. Terutama anak yang kedua. Kalau anak yang pertama karena kakak Duta itu lahirnya di Indonesia, jadi tidurnya sama aku gitu. Nah untuk anak kedua karena mau nikah, karena kita sudah pindah di Inggris, dan di Inggris itu memang sudah common banget ya, itu udah memang culture-nya seperti itu, jadi anak-anak tidur sendiri. Terus mereka sudah potty training, harus bisa makan sendiri. Usia 2 tahun mereka udah bisa ke toilet sendiri. Usia segini udah bisa sendiri. Jadi semua itu sudah aku ikutin yang baik-baiknya. Terkesan sangat push, tapi nggak push kok. Anaknya kan sekarang, yang kerasanya sekarang anak-anak sudah 9 tahun, yang satu udah 7 tahun. Mereka udah tahu sendiri gitu. Tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, tanggung jawab untuk ganti pakaian, untuk makan, udah bisa bantuin cuci piring, kerja-kerja di rumah. Bukan untuk memperkerjakan anak harus kerjain ini, harus kerjain itu, bukan. Tapi aku pribadi mengajarkan anak-anak untuk belajar tanggung jawab gitu. Tanggung jawab, disiplin, care, dan juga satu rumah itu bekerja sama gitu. Mandiri sejak dini itu aku ikutin, diterapkan. Yang kelima, bagaimana standar penanaman nilai-nilai agama yang diberikan pada anak dan standar pendidikan yang disepakati bersama suami untuk membentuk kepribadian anak dan mengantisipasi dampak negatif lingkungan setelah anak masuk dewasa. Mengenai agama, aku sama suami sama-sama agama Islam. Kalau suami kan masih belajar ya gitu. Jadi aku tidak mempush dia harus seperti ini, harus seperti itu. Aku hanya memberikan arahan ke suami seperti ini, seperti itu, balik lagi ke dia sendiri, ke pribadinya. Aku tidak mau memaksa ke keyakinan seseorang, tapi alhamdulillah suami udah Islam dan dia sedang berproses begitu, dan kita harus menghargai. Nah, kalau anak-anak, aku didik sesuai dengan waktu orang tua didik aku, dengan semampuku gitu. Jadi aku nggak terlalu mempush harus seperti apa. Jadi aku tuh mengaitkan ke
agama atau keyakinan itu menjelaskan kepada anak-anak pentingnya seperti apa dan harus bagaimana dan tanggung jawab. Itu yang penting adalah bertanggung jawab dengan apa yang mereka yakini gitu. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Jadi mereka harus tahu dulu gitu. Harus mengerti dulu, jangan ikut-ikutan karena ibunya beragama ini jadi harus ikut gitu. Aku tidak akan memaksakan anak-anak gitu. Aku hanya bertanggung jawab sebagai Muslim, yaitu mengarahkan, memberikan, menggait gitu ya, memberikan pengertian dan diterapkan sampai sekarang. Memang kalau sekarang masih melakukan apa yang diperintahkan, nggak bisa enggak gitu, sampai usia mereka balik nanti, sampai mereka dewasa, sampai mereka bisa memutuskan sendiri. Tapi setelah memutuskan sendiri, setelah nanti mereka sudah dewasa, ternyata mereka punya pilihan lain, aku pribadi tidak akan pernah mengekang, nggak boleh ini, enggak. Silahkan memilih dirinya sendiri pengen ke sana atau memilih jalan ini, memilih jalan itu sesuai dengan pengetahuan mereka dan mereka sudah berani bertanggung jawab atas keputusan mereka, silahkan. Tapi tidak ada nanti di pertanggungjawaban mereka tidak pernah diajarkan sama orang tuanya, tidak pernah begini sama orang tua. Semampu aku sebagai orang Muslim, aku memberikan arahan kepada mereka, memberikan pengetahuan tentang agama ke mereka. Dan tidak hanya memberitahu, tapi praktek, tapi menunjukkan harus seperti itu, seperti sholat bersama, ngaji bersama. Terus yang paling penting adalah aku ke anak-anak adalah selebihnya kita belajar bareng-bareng. Terus kalau untuk pendidikan, aku tidak nge-push anak-anak harus begini loh, pokoknya harus nilai A, pokoknya harus gimana di sekolah. Enggak seperti itu. Pendidikan itu penting sekali buat kita, tapi kita lagi-lagi dari awal kita mengarahkan, memberikan motivasi ke mereka. Kalau pendidikan bagus, nanti in the future bakal begini, nanti masa depannya bakal begini. Jadi biarkan anak itu berkembang, berpikir, mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi gimana, mau nanti masa depan cerah atau masa depan suram. Jadi mereka nanti udah bisa mengimbang-imbang mana yang harus dilakukan. Kita memberikan arahan, ini yang bagus, ini yang tidak. Begitupun dengan sekolah, semaksimal mungkin mencari sekolah yang bagus untuk mereka. Dari sekolah dasarnya, nanti secondary school, sampai nanti university. Di samping itu juga kita memberikan motivasi kepada anak-anak, encourage apa mereka, bakat yang mereka punya, kita dorong, kita dukung begitu. Apapun aktivitas positif yang mereka ingin lakukan, kita support, memberikan fasilitas semampu kita untuk mendorong pendidikan mereka. Sampai dewasa nanti mereka sudah tahu harus bagaimana, tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu bertanggung jawab atas keputusan-keputusan nanti yang akan mereka ambil di kemudian hari, seperti itu. Dampak-dampak negatif, aku nggak terlalu yang sangat khawatir sekali ya. Yang aku lakukan adalah aku dengan suami adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan pengetahuan yang kita punya sebagai orang tua. Dari pengalaman aku dulu, dari pengalaman perjalanan hidup juga harus bagaimana nanti yang dihadapi oleh anak-anak. Karena aku yakin, aku pribadi juga dulu diajarkan orang tua, pendekatan terhadap orang tua. Jadi apapun, kemanapun kita berada, ke jalan manapun kita tempuh, baik itu sejelek apapun pengalaman kita di dunia yang pernah kita lalui itu, ketika dasar kita, basicnya kita sudah kuat, kita akan kembali ke suatu yang baik. Aku percaya itu, kalau kita sudah menanamkan suatu yang baik, insya Allah nanti anak-anak akan suatu memilih yang baik pasti gitu. Yang terpenting adalah kita komunikasi dengan anak-anak dan menjadikan rumah itu, orang tua dan rumah menjadi tempat-tempat yang paling aman, paling nyaman buat mereka, yang paling bahagia. Karena nanti kalau misalkan mereka sudah tidak menemukan nyaman di rumah, tidak bahagia di rumah, pasti mereka akan keluar. Mereka pasti menemukan sesuatu, akan mencari sesuatu di luar, walaupun di luar itu belum tentu benar. Tapi kalau mereka sudah bahagia, sudah nyaman, yang didapat di rumah dengan orang tua, insya Allah akan terhindar dari sesuatu yang buruk di luar. Insya Allah, mudah-mudahan. Kita berdoa ya. Oke, yang terakhir, yang keenam, apakah ada kesepakatan antara kakak dan suami sejak sebelum menikah dan mungkin terkait dengan manajemen komunikasi antar pasangan maupun dengan anak hingga pola pendidikan pada anak?
Oke, jadi sebetulnya aku sama suami nggak terlalu membicarakan gimana ya. Kita dua-duanya sama-sama belajar. Aku juga sama-sama belajar. Setiap tahap demi tahap, aku tuh belajar. Belajar dari komunikasi, belajar dari komunitas, belajar dari artikel-artikel. Nah, jujur karena kita tuh berdua kan membesarkan anak-anak tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan keluarga gitu. Jadi kita benar-benar apa yang kita bisa lakukan dari pembelajaran kita, dari parenting yang kita temukan dari artikel, dari guru-guru, komunitas-komunitas, karena aku pribadi kan suka baca ya gitu. Jadi setiap penerapan-penerapan seperti ini, tingkah anak seperti ini, segala macam masalah yang kita hadapi, kita dibicarakan, kita ambil guide-guide dari artikel, dari manapun yang kita menurut kita itu bagus, kita bicarakan berdua dan kita lakukan seperti itu. Sampai sekarang pun sama seperti itu. Jadi aku belajar lagi, misalkan kalau ada tingkah-tingkah anak-anak yang belum kita tahu, oh iya tingkah seperti ini, jadi kita baca-baca lagi, baca-baca buku, langsung kita terapkan. Jadi kita komunikasi sama suami sama-sama. Jadi kita berkomunikasi dan kita lakukan seperti itu. Jadi tidak ada khusus pembicaraan nanti harus seperti ini, harus seperti itu. Di rumah ini memang kita kan yang lebih besar pendapatan di rumah ini adalah suami. Fokuskan suami bekerja, nah aku mengurus anak, memanajemen rumah dan segala macam. Jadi kita balance gitu. Tapi walau bagaimanapun tetap aku bersama suami kita bekerja sama untuk mengasuh, memberi yang terbaik untuk anak-anak begitu. Mengasah, mengasuh, mendidik anak-anak dengan baik. Kita berdua gitu. Nah, itu aja mungkin ya. Hikmawati Rahayu, terima kasih ya pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pengetahuan buat siapa aja di sini. Bagi Hikmawati Rahayu atau juga buat teman-teman, buat lainnya calon-calon para orang tua, khususnya para pelaku kawin campur, mudah-mudahan ada sedikit gambaran, tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena kan setiap orang punya caranya sendiri-sendiri bagaimana jadi orang tua, bagaimana mendidik anaknya. Karena aku yakin setiap orang tua tujuannya akan sama, memberikan yang terbaik, memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya begitu. Oke teman-teman, itu aja ya yang bisa aku share sesuai dengan pengalaman aku mengenai parenting dalam membesarkan anak-anak. So, kalau teman-teman misalkan masih penasaran bagaimana sih parenting di kita sebagai para pelaku kawin campur, boleh ditulis di kolom komentar untuk menambahkan wawasan buat wawasan aku sendiri sih secara pribadi, atau juga mungkin bisa bermanfaat untuk yang menonton di sini. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan, dan definitely we will see you again in the next video. Thank you so much. Take care and have a good day. Bye. I love you all.